Harga bahan bakar minyak naik. Beberapa hari ini Indonesia dihebohkan oleh kenaikan bahan bakar minyak atau BBM. Hal ini sendiri disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya disampaikan oleh Presiden Indonesia Joko Widodo. Jokowi mengatakan sebenarnya ia ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi APBN. Namun, anggaran subsidi BBM terus naik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia. Saya sebetulnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi dari APBN. Tetapi anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun dan akan meningkat terus, lanjut Jokowi. Pernyataan ini seolah menggambarkan betapa tingginya inflasi rupiah Indonesia di mata dunia, serta kenyataan ini mengisyaratkan bahwa ketersediaan minyak bumi di seluruh belahan dunia semakin menipis. Ini semua karena bahan bakar yang sehari-hari kita gunakan berbahan dasar minyak di dalam perut bumi, yang ketersediaannya terbatas dan tidak dapat diperbaharui. Jika minyak bumi, gas dan batu bara di perut bumi sudah habis, maka akan membutuhkan waktu ratusan, bahkan jutaan tahun agar bisa terbentuk kembali, karena minyak bumi, gas alam, dan batu bara berasal dari pelapukan sisa-sisa makhluk hidup. Semakin tahun semakin meningkatnya konsumsi bahan bakar yang dibutuhkan oleh manusia, maka ketersediaan minyak bumi akan semakin menipis dan berkurang. Jika semakin berkurang, maka harganya pun akan semakin meningkat. Apakah bisa Anda bayangkan, jika ketersediaan minyak bumi sudah habis, apa yang terjadi pada kita semua? Sangat mengerikan bukan? Setuju atau tidak, keadaan itu pasti akan terjadi, jika semua negara tidak berinovasi. Sebenarnya ada alternatif untuk mengurangi bahkan menghapus ketergantungan kita kepada minyak bumi, batu bara dan gas. Yaitu dengan memaksimalkan Indonesia sebagai negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Wah, mungkin terdengar aneh. Apa hubungannya minyak bumi dan kelapa sawit? Tahukah Anda, mobil-mobil dengan mesin diesel yang sering kita jumpai bahkan kita gunakan sebenarnya hampir rata-rata bahan bakarnya sudah mengandung minyak kelapa sawit sebesar 30%, dan 70% sisanya adalah minyak solar murni dari perut bumi. 30% minyak sawit ini diberi nama B30, dan diresmikan pada tahun 2020. B30 minyak sawit ini, sampai hari ini bisa kita nikmati pada bahan bakar mobil diesel. Kemudian tidak hanya itu, masih ada green aftur sebagai bahan bakar pesawat terbang, menggantikan aftur pada umumnya yang berasal dari perut bumi. Green aftur ini berbahan baku 100% dari minyak sawit. Pengujian green aftur ini sudah pernah dilakukan pada mesin jet pesawat Masuki, pada tanggal 27 Mei tahun 2021, dan dinyatakan berhasil. Tapi, sangat disayangkan dalam beberapa tahun ini, tidak ada kejelasan mengenai prospek hal ini. Mungkin karena kurang seriusnya pemerintah Indonesia dalam mengembangkan kelapa sawit dan manfaatnya. Beberapa tahun ini seolah pemerintah lebih fokus dan serius dalam dunia pertambangan batu bara, nikel dan juga emas, padahal itu semua adalah sumber daya alam Indonesia yang tidak dapat diperbaharui. Padahal Indonesia adalah negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, yang mempunyai potensi besar dalam sektor kelapa sawit dalam menciptakan sumber daya terbarukan nomor 1 di dunia dari kelapa sawitnya, untuk memberikan kontribusi besar bagi dunia. Karena di luar sana begitu banyak negara yang tidak bisa ditanami kelapa sawit. Minyak bumi, batu bara dan gas,
adalah sisa-sisa pelapukan makhluk hidup, ratusan, jutaan bahkan miliaran juta tahun yang lalu. Jadi, sampai kapankah kita akan terus membongkar dan menggali kuburan nenek moyang kita? Mungkin sampai mereka mengutuk kita.